Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak. Ini kurang 2 orang ya. Oke, kita tunggu ya. Nanti Baik, kalau Pak. sudah 5 orang kita mulai. 4 menit lagi ya. Oke, sudah jam 10, sudah dihubungi belum, Mbak? Mas Khotri sama Miftahuddin. Sudah, Pak, tapi nggak ada respon.
Ada respon ya. Udah tahu tapi ya. Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya. Oke, Mas Kodri sudah hadir, kurang Mas Miftah ya. Oke, kita tunggu 1 menit lagi.
Oke, kita mulai saja ya. Kayaknya Mas Miftah nggak ada tanda-tanda kehidupan ya. Oke. Oke, Baik, ini Pak. berapa orang? 4. Oke, bisa diperlihatkan kameranya on. Ahmad Kodri, Farihatun, Mbak Ayu, Selin. Oke, kameranya bisa di on, teman-teman. Oke, Selin. Oke, tak kelihatan ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu pada supervisi kedua ya. Kemarin saya sudah supervisi ke rumah sakit, sudah meninjau untuk kasusnya, pasiennya, kemudian ke ICU juga, ketemu dengan pembimbing, perawat, sama apa mahasiswa juga. Kemarin Mas Alfian sama Mbak siapa kemarin? Lupa saya ya. Oke. Ini, Pak. Oh, nah itu siapa itu ya? Lupa namanya. Oke, silahkan mengisi presensi terlebih dahulu yang sudah saya share di chat ya. Silahkan diisi. Oke, lanjut ya. Sambil mengisi, kita langsung masuk ya. Oke, hari ini kita akan masuk pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama yaitu kita akan melakukan penjabaran yaitu mapping selama 5 minggu ke depan ya. Silahkan bisa disiapkan pulpen sama kertas catatan ya sambil mengisi presensi ya. Oke, kita langsung saja ya. Ini adalah pembagian mahasiswa bimbingan dibagi menjadi dua, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti kelompok 1 nanti dengan Bu Sri semuanya terkait tugas-tugas, ujian dan lain-lain ya. Nanti yang menilai untuk nilai akhir yang menilai nanti Bu Sri. 5 orang ini ya. Feni, Yoga, Nadila, Ajeng, Alfian. Kemudian kelompok 2 yang terdiri dari Selin, Ayu, Miftah, Farihatun, Ahmad Kodri. Nanti untuk membimbingnya saya, nanti yang untuk menilai ujian sampai nanti rekap nilai hasil nanti saya yang menilai ya. Seperti itu ya. Untuk penilaian ya, untuk penilaian sudah saya sampaikan ya, penilaiannya itu nanti tidak hanya penilaian hasil ujian skill ya. Saya sampaikan di awal ya. Adab itu lebih dahulu daripada ilmu. Dahulukan adab daripada ilmu ya. Selama bagi saya skill ilmu itu bisa kita asah bareng-bareng. Oh Mbak, contohnya Mbak Farihatun tidak taunya soal apa? Oh tentang kemarin saya sudah survei kan tentang anestesi lokal. Oh ya nanti kita bisa belajar bareng tentang anestesi lokal ya. Nanti kita bisa datangkan expert dalam bidang anestesi lokal dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau sudah menyangkut adab itu adalah poin utama ya. Jadi ingat ketika Anda nanti mendaftar di tempat kerja yang dinilai itu tidak hanya skill, tapi juga nanti nilai psikotes. Bagaimana sifat Anda, bagaimana integritas Anda, kejujuran Anda, dan lain. Oke. Selanjutnya untuk tugas-tugas ya. Ini tugas-tugas yang kemarin sudah disampaikan ke Bu Sri ya. Saya hanya menyampaikan ulang. Ini tugas-tugasnya seperti LP, ASKAN, nggak perlu saya jelaskan ya. SOKA, kinerja harian, ujian, dan jurnal ya. Jadi demi nanti target saya untuk kelompok saya ini, target saya jangan sampai ada nilai yang dia itu B. Nilai itu minimal A ya. Minimal adalah nilainya amin ya. Kalau ada yang kepepet nilainya AB itu ya kalau bisa jangan lebih dari 1 orang ya. Dari 5 itu target saya, harapan saya itu semuanya nilainya minimal itu amin. Seperti itu ya, karena SKS-nya ini tinggi. Praktek TK ini SKS-nya tinggi dan nanti akan nilainya ini kan nanti akan keluar dari transkrip nilai ijazah Anda ketika wisuda ya. Anda nanti akan rugi kalau hanya mendapatkan nilai B ya. Jadi saya mohon kerjasamanya teman-teman semuanya ya. Dosennya semangat ya, pengen ngajak mahasiswanya bijine apik tapi mahasiswanya ternyata malas-malesan ya. Ini Mas Miftahuddin nanti dikasih tahu ya.
Oke, jadi kalau kayak Mas Miftahudin nggak datang, ya nanti ada nilainya juga. Jadi setiap kegiatan saya sudah menyiapkan presensi kesulitan mahasiswa apa yang sudah nanti sudah dilewati mahasiswa. Nanti ada nilainya. Nanti nilainya saya rekap juga ya. Jadi saya transparan di sini, tidak ada nilai-nilai yang oh saya kenal ini, saya teman dekatnya Mas Kodri ya, saya nilai bagus enggak. Nanti kita transparan ya. Seperti itu. Nilai kerajinan itu saya apresiasi sekali. Anda bimbingan datang ya, ketika supervisi ke sana apa Anda ibaratnya tidak pernah bolos ya, ibaratnya ketika jenengan praktek masuk terus, kalau sakit izin, kalau ada apa izin, tidak alfa, itu nilai tersendiri ya. Kalau seandainya Anda masuk terus, tidak ada komplain ya, selama di lapangan Anda menjaga attitude, itu nilai apa? Nilai sikapnya saya nilai langsung 100 A ya. Bagi saya itu yang penting di lapangan ya. Masalah ilmu skill kita nanti bisa bareng-bareng ya. Karena saya baru dipasrai semester ini ya praktek ya. Tidak masalah, nanti kurangnya apa kita kebut ya, seperti itu. Tapi saya minta tolong kerjasamanya dari teman-teman semuanya. Target saya itu dari 5 minimal itu boleh nilainya itu AB hanya 1 orang. Yang 4 harus A ya. Syukur-syukur 5-nya A semuanya ya, seperti itu. Karena ini SKS-nya tinggi, saya ulangi SKS-nya ini tinggi ya, seperti itu. Ini tugas-tugasnya nggak usah khawatir ya. Saya sudah memapping Anda supaya nanti Anda nggak ketinggalan ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Kemarin dari survei yang saya ambil sudah saya pilih ada yang menyampaikan apa? Menyampaikan bahwa tugasnya terlalu banyak, bingung membagi penelitian, bingung membagi penelitian dengan tugas dan lain-lain. Nah, saya sudah saya siapkan juga, nggak usah khawatir ya. Jadi jangan sampai tugas-tugas yang banyak ini menjadi kendala bagi kita karena ini harus Anda lewati seperti itu. Saya sudah membagi kurang lebihnya selama 5 minggu mapping-mapping setiap mahasiswa ya. Nanti sudah saya jadwalkan rapi ya. Selanjutnya bentar. Oke. Untuk kemarin kan yang pertama kan nanti ada salah satunya yaitu Soka ya. Soka kemudian nanti ada namanya Meet expert nanti ada 1 kali pertemuan ya, tapi nanti tetap saya maksimalkan ya. Saya tidak akan puas dengan 1 kali pertemuan untuk meet expert supaya nanti Anda ilmunya banyak. Nanti saya usahakan supaya nanti bisa 3 kali pertemuan ya. Jadi kalau memang dalam jadwal 1 kali ini dalam 5 minggu ini saya maksimalkan, semoga bisa sampai 3 kali pertemuan. Nanti kurang lebihnya nanti ada salah satu dosen dari Pekanbaru. Beliau itu spesialis dalam bidang anestesi, kemudian dalam bidang kardiovaskuler ya. Nanti kurang lebihnya nanti kita masukkan dalam minggu ketiga untuk expert. Kemudian nanti ada spesialis renal, beliau tentang anestesiologi bagian renal juga. Dia sarjana keperawatan tapi keperawatannya anestesi. Dia sekolah di SKEP, MKEP, magister keperawatannya dia dalam bidang anestesiologi juga sama ya. Kalau saya kan anestesiologi sama kardiovaskuler SP-nya. Kalau beliau ke renal. Jadi nanti teman-teman yang mungkin kemarin kenapa saya ambil renal? Karena habis dari survei kemarin, dari yang saya lihat di rumah sakit ada kasus CKD. Ada beberapa teman saya tanya, sudah tahu CKD bla bla bla, oke nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng sama expertnya kayak gitu ya. Itu kemudian nanti dengan Bu Erni kurang lebihnya ya, untuk expert yang meet expertnya ya. Kemudian ini minggu pertama ya. Minggu pertama kemarin saya sudah supervisi ke rumah sakit langsung untuk meninjau mahasiswa, meninjau pasien semuanya. Kemarin sudah saya dapatkan data-data semuanya, pasien yang terbaru ya. Di ICU kemarin itu pasiennya itu 2, tapi tidak perlu khawatir walaupun pasiennya 2 nanti Anda bisa, kalau pasiennya kurang nanti bisa bareng-bareng. Yang penting nanti masalah kasusnya itu berbeda ya. Kemudian yang 2-3 ini adalah bimbingan. Hari ini kita bimbingan persiapan untuk ujian presentasi jurnal ya. Kemudian untuk pengumpulan tugas ya.
batas pengumpulan tugas khusus untuk minggu ini paling lambat nanti yaitu hari Selasa, khusus minggu ini. Ya, untuk tugas nanti yang akan kita ujikan untuk SOKA. Ya, tugasnya tidak harus selesai. Ingat, Anda jangan mikir, wah ini mengumpulkan tugas harus selesai. Enggak. Tugas Anda dapatnya apa, datanya apa, jangan ketik seadanya. Seset ya. Jangan buat seadanya, kemudian Anda nanti sampaikan ketika nanti kita ujian SOKA. Seperti itu ya. Yang jelas saya minta kerjasamanya supaya nanti target kita itu setiap mahasiswa bisa sesuai yang dengan target yang sudah kita tentukan. Kalau Anda diajak bareng-bareng nilainya bagus, ternyata ngumpulin telat. Sudah dikasih kelonggaran minggu ini hari Selasa, tapi ternyata ngumpulin hari H. Ya, mohon maaf, nanti pengaruhnya nilai. Ya, saya ulangi untuk pengumpulan tugas. Tugas ini minggu pertama, contoh kasus untuk SOKA apa? Jenengan tidak harus selesai. Yang penting Anda garis besarnya tahu. Oh, ini yang pertama ini masalahnya apa? Ya, di akhir kemudian evaluasinya apa? Seperti itu. Ada kemarin kan ada apa roots dan lain-lain ya. Nanti Anda masukkan saja, nanti kita bisa bahas bareng-bareng ketika SOKA ya. Karena ketika nanti saya menjelaskan itu ya, yang roots dan lain-lain itu ya, ample, LE, nanti kita butuh 2 SKS lagi ya. Jadi kita belajarnya nanti privat aja ya, seperti itu. Ini kemudian ini masuknya minggu ini siang semua ya. Iya Pak, siang Pak. Iya Pak, siang semua. Minggu libur, minggu libur. Minggu libur ya? Belum tahu Pak. Oke. Belum tahu Pak, belum Ya. dikasih tahu si Oke. AI-nya. Memang untuk saya sampaikan kemarin kan ada memberikan survei, kemarin ada menyampaikan ke saya untuk shift komplainnya shift itu tidak menentu. Saya sampaikan di awal bahwa Anda itu di kamar operasi semua perawat kamar operasi, penata anestesi, dokter anestesi, semua itu on call. Jadi shiftnya Anda itu sudah diatur, tapi di luar itu nanti ada namanya SITO. Saya ulangi ya, ada namanya SITO. SITO itu adalah panggilan atau ketika ada operasi dadaan, ya. Ketika Anda komplain itu ya sama juga Anda itu mengkomplain profesi Anda. Karena seharusnya itu ya memang seperti itu seharusnya. Anda itu harus bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Anda nanti jam terbangnya akan lebih tinggi seperti itu. Ya memang risikonya Anda nanti bekerja di kamar operasi, Anda bekerja di lingkup bedah seperti itu. Jadi kalau ada situ masih akan dipanggil seperti itu. Jadi jangan besok ketika kerja apa ya seneng nompo gaji ini gede, gaji ini seneng nompo gaji gede ya, tapi tidak mau apa terima risikonya ya, risikonya di kamar operasi kayak gitu, ada situ dihubungi seperti itu malah lebih bagus sebagai jam terbangnya Anda seperti itu ya. Karena Anda sudah semester akhir, ibaratnya saya pinginnya itu kita kompak, ayolah ini mahasiswa ini saya ajak ngebut bareng-bareng supaya nanti skill dan lain-lain jam terbang kita itu bisa tinggi. Jangan sampai ini kok praktek kok sito ya buat anu dipanggil ya bagus, memang jam terbang Anda nanti biar tinggi, nanti biar Anda ketika sudah lulus Anda nanti pengalamannya semakin banyak seperti itu ya. Jangan sampai ada yang komplain, Pak ini meet expertnya cuma 1 kali kok, ini Pak Prima 3 kali. Ya nggak apa-apa supaya Anda nanti banyak ilmunya dari para expert seperti ini ya. Kapan lagi kan Anda ini semester terakhir ya, seperti itu ya. Kemudian ini minggu pertama itu ya. Kemudian minggu kedua. Nah, minggu kedua insya Allah nanti tanggal 28 saya supervisi. Insya Allah ya. Kalau tidak ada halangan, saya sempatkan supervisi ya. Kemudian nanti tanggal 28 ini nanti ada presentasi jurnal. Presentasi jurnal apa? Pengumpulan tugas jurnal. Ya, jurnal itu nanti hari Selasa tanggal 28 sama sokanya ya. Seperti itu. Kemudian mungkin tanggal 28 besok saya nggak bisa lama-lama di rumah sakit karena saya harus ngajar ya. Tapi tak usahakan besok apa bisa itu ya
ngecek-ngecek pasien yang terbaru dan lain-lain. Karena saya ini nggak bisa, karena ini saya full. 28 ini sebenarnya juga full ya sampai sore, tapi nggak apa-apa, ini saya nanti 28 nanti saya dikabari ya, Anda nanti jaga apa ya, supaya nanti kita bisa ketemu lah, seperti itu. Itu, kemudian nanti tanggal 1 kita presentasi jurnal kelompok ya. Nanti akan saya jelaskan indikator nilai-nilainya ya. Anda ingin nilai berapa? Nanti saya jelaskan indikator nilainya. Semuanya tergantung Anda. Kalau saya pengen nilai A, ya silakan dipenuhi indikator yang saya jelaskan tadi. Semuanya tergantung mahasiswa. Kedua nanti ada SOKA. Nah, SOKA nanti kita ujian SOKA ini adalah untuk minggu yang pertama ya. Untuk minggu yang pertama ya. Kemudian ini nanti insya Allah kemarin saya hubungi beliau lagi, semoga aja sudah pulang dari Singapura ya, semoga aja ya. Soalnya beliau itu tanggal 4 itu dia ada apa itu akreditasi asesor itu apa ya? Asesor itu biji prodi-prodi di universitas. Semoga aja nanti ini bisa. Tapi saya kontak kemarin tanggal 2 dia sudah pulang. 2 pulang, mau tak rencanakan tanggal 2, kasihan biar istirahat dulu. Akhirnya tanggal 3 nanti sama Pak Ahmad Ridho ya. Kemudian tanggal 4 nanti pengumpulan tugas SOKA ya yang terakhir ya. Kemudian ini minggu ketiga. Nah, insya Allah besok minggu kedua saya akan koordinasi ketemu sama Pak Rizky. CE-nya Pak Rizky ya, benar ya? Ya Pak, Iya Pak, betul. benar. Ini nanti insya Allah minggu ketiga nanti kita masuk ujian ya. Kita lihat juga di lapangan ya, saya nggak bisa memastikan karena kan kita harus lihat di lapangan. Kalau target saya sih minggu ketiga, biar minggu keempat, kelima dan lain nanti Anda bisa fokus lainnya. Ya, ini ya nanti ujian. Kemudian nanti minggu tanggal 10 nanti kita SOKA, responsi kasus. Ya, kemudian ini batas pengumpulan tugas SOKA yang selanjutnya seperti itu. Kemudian minggu keempat, nah minggu keempat nanti saya masukkan kuliah pakar expert juga ya. Nanti minggu keempat, ini jatahnya minggu keempat itu nanti Bu Erni, beliau itu dari Kediri Jawa Timur ya. Salah satu asesor juga tentang renal ya. Ya beliau cukup sibuk tapi kemarin saya kontak tek seperti ini. Saya jadwalkan tanggal 16 ya. Semoga beliau juga tidak ada halangan. Nanti kalau ada halangan kita bisa lukir ya. Tapi yang jelas untuk mapping sudah saya buat tanggal 16 beliaunya. Kemudian nanti tanggal 17 kita SOKA ya, SOKA satu persatu ya. Karena kemarin saya pertimbangannya diskusi nanti kita SOKA nanti lewat online, nanti biar kita bisa fokus, biar di rumah sakit Anda fokus untuk mengejar skill ya. Karena nanti ketika Anda pengalaman-pengalaman yang kemarin-kemarin ketika SOKA di rumah sakit itu di ruangan malah Anda ketinggalan skill-skill ya. Seharusnya masang ET, intubasi dan lain malah kelewat ya. Nanti 18 pengumpulan tugas-tugas. Nah, nanti jangan lupa dipilih ketuanya ya. Ketuanya dari kelompok ini ya. Nanti silahkan ini di save, di screenshot ya. Nanti untuk mengingatkan teman-temannya ya. Oh ini waktunya ujian ini, ujian ini, ujian ini ya. Oke. Minggu kelima, minggu terakhir. Nah, minggu terakhir ini memang saya buatkan lebih padat. Lebih padat karena nanti biar maksimal. Karena minggu ketiga kita sudah diisi dengan ujian. Untuk tanggal 21 seperti yang dalam buku panduan nanti ada penilaian skill ya. Di situ kan nanti Anda akan minta tanda tangan. Akan minta tanda tangan tindakan. Nah, di situ nanti saya akan menilai. Nanti Anda tunjukkan kepada saya apa yang sudah dilakukan, kita akan menilai untuk skill Anda itu sudah berapa persen. Untuk mendapatkan nilai A, Anda harus minimal di atas 80% skillnya ya. Jadi mulai sekarang harus dicari bukti cara nih ya. Jadi tolong nanti untuk tanda tangan skillnya nanti targetnya di atas 80% bukti cara nih. Karena nanti biar Anda nanti biar nilainya tidak A, enggak AB ya. Karena kalau nanti jenengan apa
skillnya di bawah 80%, Anda harus ngoyak nilai yang lain ya. Jadi nanti biar aman ya. Skillnya nanti di atas 80%, dari contoh dari 10 Anda sudah tanda tangan 8, contohnya seperti itu. Kemudian nanti tanggal 22 kita akan ada meet expert. Nah, nanti rencananya ini nanti saya sama Pak Usman. Beliau itu salah satu di mana? Di Universitas di Muhammadiyah di Kalimantan, ini namanya apa itu? Universitas Muhammadiyah Kalimantan itu apa namanya ya? Beliau itu salah satu expert dalam bidang anestesiologi tapi kritis ya, tapi coba nanti bisanya beliau tanggal berapa 22, karena kan dia ketua asosiasi WUKER ya. Jadi kemarin saya cocok-cocoknya sama beliau itu sampai tak cocok-cocoknya minggu ke 2, 3 tak bolak-balik, beliau nggak bisa. Akhirnya minggu kelima tak paksa ya. Tak paksa, dia 20, 21 nggak bisa, dia full. Jadi tanggal 25 ini dia ngisi seminar, 24 perjalanan. Akhirnya 22 tak paksa, semoga aja bisa ya. Tapi kalau seandainya beliau nggak bisa, saya sudah menyiapkan cadangan kuliah expert nanti ya, seperti itu. Oke, ini untuk mapping selama 5 minggu ya. Jadi dengan seperti ini saya harapkan sudah tidak ada keterlambatan pengumpulan tugas, keterlambatan nilai, oh saya belum ujian, saya belum ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah persiapan untuk jurnal. Nah, untuk jurnal, saya yakin untuk analisis jurnal, contohnya ada banyak banget ya, analisis jurnal ya. Tapi kita hari ini fokus untuk penilaiannya, biar nanti Anda tahu indikator apa yang harus dinilai ya. Untuk poinnya, analisis jurnalnya seperti ini ya, latar belakang analisis kasus jurnal ya. Kemudian tujuan analisis jurnal apa? Tujuan Anda melakukan analisis jurnal. Nanti untuk indikator-indikator saya jelaskan di belakang untuk penilaiannya. Untuk bab 2 ini seperti sama seperti tinjauan pustaka, judulnya apa, penelitiannya apa, latar belakangnya apa pada jurnal tersebut, tujuannya penelitiannya itu apa, kayak tinjauan pustaka ya. Metodenya apa, hasilnya apa, kesimpulan dasarnya apa. Nah, baru yang bab 3 ini Anda pembahasan. Problem itu adalah masalah yang terjadi itu apa. Oh, kalau seperti ini alternatifnya apa ya. Kemudian intervensi tindakan yang dilakukan di jurnal tersebut apa. Kemudian apakah ini sudah tepat atau belum. Komparasi itu pembanding. Ya, membandingkan apa. Outcome-nya itu keluaran. Time of frame itu adalah waktu. Waktunya itu kira-kira dalam analisis jurnal seperti ini tepatnya itu apakah sudah tepat atau belum, waktunya seharusnya berapa, implikasi rekomendasinya apa, seperti ini. Oh, kalau seperti ini rekomendasinya tepat digunakan di mana, bla bla bla, seperti itu. Kemudian kekurangan dari jurnal ini apa, kelebihannya apa. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan saran itu adalah dari ini ya, dari kesimpulan dari semua yang sudah Anda bahas. Kemudian sarannya apa? Apakah ini bisa digunakan di rumah sakit atau tidak? Nah, selanjutnya ini adalah nilai-nilainya. Nah, ini dicatat ya. Kayaknya ini di buku panduan sudah ada kayaknya. Coba dicek ya. Nah, penilaiannya besok ya. Setiap mahasiswa itu nilainya walaupun kelompok nanti berbeda ya. Jadi setiap mahasiswa itu, setiap kelompok itu nilainya berbeda karena akan dinilai keaktifan. Formatnya kayak gini. Jadi jangan mengira ketika kelompok itu nanti nilainya itu sama semua kayak gini, enggak. Nanti berbeda. Nah, poin 1 adalah kemampuan mempresentasikan resume jurnal. Nah, kalau seperti ini, nanti silakan Anda pilih yang dia itu mahir dalam presentasi. Ketika presentasi itu tidak membaca, ya dijelaskan poin per poinnya. Kemudian kemampuan mengkorelasikan isi jurnal dengan setting klinik. Anda sesuaikan. Oh, saya itu praktek di IBS. Kira-kira jurnal apa sih yang kira-kira sesuai dengan yang ada di rumah sakit? Yang diterapkan di rumah sakit apa sih? Oh, tentang intubasi atau tentang apa sih yang berhubungan dengan di rumah sakit Anda ya. Kemudian kemampuan penguasaan pengetahuan selama presentasi, ya, nanti akan ada tanya jawab ya. Jadi
Intinya ketika nanti tanya jawab, nanti setiap mahasiswa pasti akan saya tanya kemampuan sampai mana pengetahuan tentang laporan itu. Jadi nanti akan kelihatan siapa sing titip nama, siapa sing bener-bener garap, nanti akan kelihatan. Nah, dan nanti saya akan mengambil salah satu orang supaya nanti dia itu akan menilai keaktifan ketika mengerjakan ini, apakah ada yang titip nama atau tidak seperti itu, ya. Kemudian kemampuan melakukan analisa jurnal berdasarkan referensi yang lain. Apakah ada referensi yang lain? Tidak. Jurnal yang Anda analisis ini, ya. Kemudian organisasi efisiensi dalam penyampaian analisa jurnal. Ketika Anda menganalisa jurnal itu apakah sudah efisien atau belum? Sudah tepat belum? Performa mahasiswa, attitude, sistematik, skill komunikasi, dan lainnya. Ini yang terakhir, makalah paper itu nanti penilaian dari laporan Anda sendiri. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, ini tugas Anda. Tugas Anda yang pertama saat ini adalah yaitu apa? Tugas yang pertama Anda saat ini yaitu adalah langsung fokus ke jurnal. Seperti itu. Ini Miftahuddin sudah hadir nih. Dari mana, Mas? Mas Miftahuddin dari mana Iya ini? Pak, baru bangun Pak. Oh, baru bangun. Oh, ya udah. Apa rondo pendek bengi? Wah, Oke ya. Jangan lupa absen ya. Terlambat berapa menit tadi ya. Diisi itu yang sudah saya share di bentar. Saya anu lagi ya. iya Pak, siapa? Diisi bentar. Mas Miftah terlambat. Tolong tanya temannya. Soalnya ini penting. Tadi kita sudah bahas tentang mapping 5 minggu ke depan. Nanti kita untuk BHD saya kurang tahu. Nanti pembagian kelompoknya Bu Marta soalnya. Ya. Tapi untuk BHD saya minta lebih praktis saja karena BHD itu kita itu apa target dari BHD itu adalah apa knowledge sama skill. Jadi supaya nanti tindakannya itu banyak seperti itu. Jadi saya kemarin memang meminta supaya lebih praktis saja, tidak anu supaya nanti lebih fokus. Nanti BHD ketemu lagi dengan saya dan Bu Marta. Untuk bagian kelompoknya saya belum tahu ya. Nanti biar Bu Marta saja yang mengurus itu. Gitu, ada pertanyaan? Dipilih ketua kelompok dulu. Ketua kelompoknya siapa ini? Siapa? Jadi ketua kelompoknya Ayu Vika atau siapa? Ya. Intinya di ketua kelompok itu intinya adalah mengingatkan, mengkoordinir ya. Oh, contohnya seperti ini. Oh, ini ketua kelompok. Oh, contohnya ini waktunya batas pengumpulan tugas ya. Anda menyampaikan di grup Anda, siapa yang belum mengumpulkan tugas di list di bawah ini. Anda harus memaksa. Tugasnya kelompok itu harus Anda paksa. Soalnya kenapa? Jangan sampai nanti kalau bisa itu kompak ya. Bijine iso A semua ya. Wisuda lulus semua. Kan nanti selfie bareng, jangan sampai enek iso lulus semua, yang satu nilainya A, jadi nilainya AB ya. Kalau bisa kompak, tertib, A semua ya, seperti itu. Mahasiswa ini seneng, dosennya ya seneng, sesuai target kayak gitu. Saya ulangi, Anda rugi kalau hanya mendapatkan nilai AB titik ya. Karena SKS-nya besar ya. Tergantung Anda sendiri, Anda mau nggak diajak bareng-bareng ngebut ya, kayak gitu. Nanti ketuanya tugasnya itu, ada ketua, kemudian ada sekretaris ya. Seperti biasa ya. Sekretaris itu menulis notulen ketika bimbingan dan lain-lain ya. Target ke depan apa ya dan lain itu. Ayo ketuanya siapa? Aku nunjuk enggak Saya dikira. Kak Nah, nanti enggak Ayu dikira. Vika. Nah, Mbak Ivika ya ketuanya ya. Nanti saya nunjuk Ya Kak. nanti dikira aku seneng. Oh, aku nunjuk Ayu Vika, nanti dikira seneng Ayu Vika. Dikira apa? Karena apa cocok atau enggak ya. Saya nunjuk Miftahuddin dikira saya seneng Mas Miftahuddin ya. Gitu ya. Oke, sekretarisnya Mbak Ivika ditunjuk siapa? Sekretaris. Fariatun Muslimah. Oke, Farihatun ya. Oke.
Kemudian untuk itu ATK peralatan. Peralatan contohnya salah satunya Zoom. Nanti yang nyiapkan saya untuk Zoom ya, nanti yang nge-share Zoom. Kemudian yang mengirim makalah dan lain-lain seperti itu. Tuh, ngopo iki? Kok metu dhewe.